kerukunan keluarga Silanan Gandang Batu, kerukunan keluarga Sangat. Pikiran kita, sidang jemaat saya persilakan berdiri. Buatan jarimu dan bulan dan bintang-bintang. Mungkin juga kita berpikir saat kematian dan kita bilang, itu urusan nanti, kalau mati ya Kehidupan tidak ada kaitannya. Kalau sudah mati ya sudah mati. ada banyak yang belum kita selesaikan ya. Apalagi kalau sudah kasih Tuhan. Kalau pertemuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya sebelum besok, itu puji-pujian selama hidup kita adalah layak bagi. RT, RW, kelurahan dan kecamatan yang sudah memberikan masuk tangannya. Tidak masuk tangan. Salam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Malam hari ini kembali kita bersama-sama di tempat ini. Kita berbagi duka bagi keluarga. Dan kami dari Jemaat Maranatha Lepo-Lepo mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan keluarga di tempat ini. Bapak Ibu yang kami kasihi, dalam ibadah pada malam hari ini bahwa ada beberapa penyampaian. Sebentar nanti kami akan bacakan sekarang ini, yang dimana ucapan belasungkawa yang pertama dari kerukunan keluarga Silanan Gandang Batu, kerukunan keluarga Sangala, ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Yusuf Luartowo Patola. Kedua, ungkapan belasungkawa dari Kastor Kota Kendari, dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Kastor atau kalau ada yang mewakili. Iya, dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Ahyanto Bangapadang. Itu yang akan di dalam penyampaian ungkapan mendaftar ke kami untuk paduan suara. Yang pertama adalah paduan suara dari kerukunan keluarga Sangala. Yang kedua adalah paduan suara wilayah 5 Kastor. Yang ketiga adalah PKB Jemaat Maranatha Lepo-Lepo. Yang keempat Solo dari Jemaat Mahanaim. Yang kelima vokal grup Kamasean. Dan 6 adalah paduan suara dari Gandasil. Ini yang mendaftar ke kami dan pendeta yang akan melayani kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun yang akan memimpin adalah anggota jemaat di Jemaat Maranatha Lepo-Lepo. Olehnya itu, pada kita semua yang hadir pada malam hari ini, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, dan akan dipimpin oleh Saudara Diaken Leardi sebagai pelayan pertama. Dan kasih kami silakan. Keluarga yang berduka, sidang kawan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Sidang jemaat saya persilakan berdiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menanggapi peristiwa yang dinyatakan Tuhan di tengah-tengah keluarga almarhum Bapak Julius S. Bangapadang saat ini, marilah kita menyembah Tuhan, Allah sumber kekuatan dan penghiburan. Pelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita, dan bagi jemaat sekalian. Terpujilah nomor lagu 40, Jika Jiwaku Berdoa. Atau Kidung Jemaat 490 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas tubuh. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Kita sambut nas pembimbing ini dari NKB 170 ayat 1 dan 2 dalam hidup tak selalu, atau di buku halaman 13 nomor 'Mungkinlah kita
saksian pujian dari yang pertama paduan suara wilayah Kaskom di wilayah 5, paduan suara disusul paduan suara PKB Jemaat Maranatha, dan yang ketiga vokal grup Kamasian. Masing-masing silakan berturut-turut.
Pastor, PKB Jemaat Maranatha dan Ketua Grup Kawasan. Puji Tuhan dan terima kasih kiranya menjadi kesaksian dan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Kasih kita tempat ini. Kita akan baca dan merenungkan sebagian firman Tuhan pada malam penghiburan yang ketiga ini. Dan nanti kita awali dengan mohon pertolongan Roh Kudus menerangi hati pikiran kita dan memberkati kita melalui firman malam ini. Mari berdoa. Tuhan, meskipun di tengah duka ini kami tetap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, sumber kasih pokok selamat kami dalam nama Yesus Kristus yang telah menebus hidup kami dari maut untuk menerima mahkota kehidupan yang kekal. Terima kasih pada kami ada firman-Mu yang telah dikemeteraikan untuk menjadi kesaksian yang hidup tentang segala perbuatan yang besar dan ajaib, khususnya bagi keselamatan kami. Saya percaya kuasa Roh Kudus telah dicurahkan untuk menolong kami memahami kehendak firman-Mu Tuhan. Dan itu tolong kami semua pun hamba-Mu ini agar supaya kami sama-sama ditubuhkan lagi, khususnya keluarga kekasih kami yang berduka ditinggalkan oleh ayahanda kekasih, kakek dan saudara kekasih almarhum yang kami kasih Bapak Julius Bangapadang. Terpuji Dikau Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita Mazmur pasal 8. Yang ditulis oleh Daud, Raja Israel. Mazmur pasal 8. Yang saya bacakan bagi kita semua sebagai berikut. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, dan bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Demikian bacaan firman Tuhan. Dan yang berbahagia adalah tentu kita semua yang boleh diberi kesempatan lagi untuk mendengarkan dan menyambut firman Tuhan bagi kehidupan kita. Saat saya diingatkan untuk mempersiapkan perundungan firman Tuhan malam ini, Ibu Pendeta LC, saya pikir-pikir, ya kalau saya mau cari
banyak bahan renungan tentu tentang yang sudah diberitakan. Tapi yang berkumandang, sudah yang sama dikasih Tuhan, saya awali dengan pertanyaan kecil-kecil. Seberapa sering kita berpikir tentang kematian? Apakah sering-sering kita pikirkan tentang kematian? Atau jarang-jarang, kadang-kadang? Atau mungkin juga kita berpikir saat kematian dan kita bilang, itu urusan nanti, kalau mati ya mati. Kapan saya kena toh? Kematian itu kan misteri, rahasia yang kita tidak tahu kapan, di mana, bagaimana kita memahami kematian, memandang kematian. Tidak ada urusannya, terpisahlah. Ya mati ya, hidup mati, habis cerita. Itu banyak dianut oleh orang sekuler atau orang yang tidak percaya Tuhan, yang memandang materi semua yang ada dengan semua dalam bentuk material, ya. Jadi kalau sudah tidak ada, manusia hidupan, tidak ada kaitannya. Kalau sudah mati ya sudah mati. Ya saya juga kadang-kadang apa ya, namanya manusia sering juga, ya. Kalau sudah mulai rasa badan sakit-sakit atau ada yang lain-lain ini, ya mungkin ini tanda-tanda. Saya tidak tahu juga ya. Saya tidak tahu apa fenomena yang saya alami ini, apakah ini yang akan mengantar saya. Tapi sebagai orang beriman, saya yakin bahwa kita bagaimanapun tidak bisa melepaskan diri dari pertanyaan tentang kematian. Kadang-kadang juga takut juga. Apalagi kalau misalnya ada banyak yang belum kita selesaikan, ya. Apalagi kalau sudah banyak yang kita kumpulkan dan kemudian ini bagaimana nantinya kalau saya sudah tidak menjadi persoalan, kan macam-macam. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, oleh mulia Raja Daud, seorang raja yang begitu banyak disaksikan dalam Alkitab. Kalau saudara-saudara punya HP dan ada Alkitab di sana, ketik saja anak Daud, apalagi misalnya Daud, itu kesaksian yang pertama tentang Daud yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, dari sekian banyak di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 diuraikan tentang silsilah Yesus Kristus, Sang Mesias itu, juru selamat dunia itu. Dan dikatakan di sana Matius pasal 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Mahlon, anak Abimelek dan Naomi yang pergi ke Moab karena kelaparan di Israel waktu itu, dan Mahlon mati. Naomi dan Ruth menjadi janda, anak Ruth dan Dorcas. Orpa, terima kasih. Suami yang ikut jadi anak Obed, dan Obed menjadi anak Isai, ayah dari Daud ini. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ia dipakai Daud berkenan menjadi alat garis keturunan dari Sang Mesias. Ia memulai dengan, ya Tuhan kami betapa mulia namamu di seluruh bumi, keagunganmu mengatasi langit dinyanyikan. Artinya bahwa bagi Daud, Tuhan adalah segalanya, mulia. Dan ini berkaitan dengan sekali yang otoritas.
Dan Daud merenungkan seperti itu. Ketika dia merenungkan jagat raya kosmos yang begitu luas, dan dia merenungkan betapa kecil ciptaan manusia ini dan terbuat juga dari tanah, dari debu. Nah, saudara kasih Tuhan, tapi tidak berhenti di situ. Dan kemudian menyaksikan kepada kita dengan mata iman tentu kepada Allah, bahwa dibandingkan dengan begitu besarnya luasnya alam semesta ciptaan Tuhan dan hormat di sini. Jadi satu kira manusia itu debu kecil di seluruh jagat raya semesta, tetapi iman yang disaksikan oleh Daud bilang bahwa manusia yang meskipun kecil itu hampir sama seperti Allah. Dan saudara ingat kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 1 ayat 6-27, ketika Allah sudah menciptakan seluruh ciptaan lainnya, dan Allah menyatakan bahwa kesaksian Daud ini tidak berubah. Kesaksian Daud ini menjadi kesaksian yang kekal. Baru saat kita memikir dalam hidup kita, kenapa manusia itu disebut gambar dan rupa Allah? Karena ada bagian dari Allah, hakikat dari Allah yang meniupkan ruah, nafas dalam diri manusia, di dalam tanah liat yang dibentuknya. Itulah gambar Allah yang hilang saat manusia jatuh di dalam dosa Adam dan Hawa. Tapi kita bersyukur karena tidak sampai di situ. Kita tidak putus hubungan jauh dari Allah dan akan mengalami maut karena dosa itu, karena upah dosa adalah maut. Kita bersyukur bahwa Ia adalah Allah perjanjian dan keturunannya. Israel umatnya banyak kali gagal dan selalu gagal memelihara ikatan perjanjian sebagai umat. Mereka tidak setia. Mereka menyimpang, meninggalkan ikatan perjanjian dengan Allah dan beralih mengikat perjanjian dengan ilah-ilah lain, yaitu berhala. Tetapi Allah adalah setia. Ia tidak pernah mengingkari, membatalkan ikatan perjanjian yang telah Ia ikat. Sebab Dia sendiri tahu apa Dia ini. Ayat 31, Allah sendiri akan datang waktunya, aku akan membaharui perjanjianku, bukan seperti yang aku buat dengan Israel yang tidak setia. Itu akan datang. Dan di dalam Yesus Kristus, sebenarnya Yohanes 3:16, saudara-saudara, dan saya hafal persis, Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Pertemuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya sebelum besok disalibkan, sebelum darahnya yang kudus sebagai anak domba Allah dicurahkan sekali dan untuk selamanya. Pada malam yang pertemuan terakhir itu dikatakan di dalam Lukas 22 ayat 20, Yesus mengangkat cawan, perjanjian baru oleh darahku, sebagai anak domba Allah. Dan dalam imamat dikatakan nyawa manusia ada di dalam darahnya, nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan nyawa harus ditebus dengan nyawa.
Nyawa itu ada di dalam darah, dan karena itulah manusia harus ditebus dengan darah. Terdiri atas darah dan daging yang roh Allah berkuasa atasnya. Hanya Dia yang layak untuk mengangkat. Dia mendorong para rasul, karena Kristus yang mati dan bangkit itu. Ada pengharapan di dalam Yesus Kristus yang telah membayar hutang dosa untuk hidup yang kekal bagi manusia. Dan itu sebabnya membuat rasul-rasul, setiap pekabar Injil, membayar harga untuk kesaksian tentang kabar keselamatan itu, hidup kekal itu. Saudara-saudara, itulah juga yang Rasul Paulus, seorang penginjil terkenal, maut atau berpikir tentang kematian. Ia menyaksikan kesaksian iman. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah segapmu? Sengat mati ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara dan saya, menurut Roma pasal 8 ayat 36 dan seterusnya, disebut sebagai orang-orang yang lebih daripada orang yang menang. Tidak ada seorang pun yang telah mengalahkan maut selain Kristus, yang kita percaya penebus dan juru selamat kita. Tapi Tuhan dan anak dan cucu dan kita semua yakin bahwa selama masa hidup Dia bergantung pada iman pada Kristus. Dia setia. Sulit dengan kelemahan. Itulah saudara-saudara, sebagai rekan sekerja, sebagai sesama umat, kita sedang menguat dalam iman dan firman Tuhan. Karena itu puji-pujian selama hidup kita adalah layak baginya. Syukur, persembahan apapun yang terbaik saudara-saudara, bukan untuk membayar, tapi tanda betapa saudara-saudara dan saya yang masih hidup ini terus bersyukur, berterima kasih karena segala perbuatan yang besar dan ajaib. Bukan saja seluruh jagat raya yang begitu ajaib luar biasa bagi kita, tapi terutama seluruh perbuatan besar dan ajaib, karya kasihnya, karya keselamatannya yang telah Ia lakukan bagi saudara-saudara dan saya juga bagi dinyanyikan atau kunyanyikan. Saudara-saudara, tak henti-hentinya menjadi panggilan saudara dan saya, baik di tengah persekutuan tetapi juga dalam segala tugas kami di tengah masyarakat atau di manapun saja. Saudara-saudara, putus. Amin. Mengajarkan kepada kami tentang bagaimana mengasihi dan mencintai. Rasanya sulit bagi kami melepaskanmu, tetapi kami harus melepaskanmu karena kami percaya Tuhan. Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Dalam diri manusia berdiam talenta dan karunia pemberian Tuhan yang memperlengkapi setiap insan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Kendati pun dalam kekurangan dan keterbatasan dalam hidupnya, Dia telah mempersembahkan sesuatu yang indah bagi keluarga dan bagi banyak orang, terlebih kepada Tuhan. Dia telah pergi meninggalkan banyak anak-anak dan untuk semua yang Tuhan buat dan beri kepada Dia kami kasih. Kami menyusui dan menjelaskan yang kembali kepada masa hidup. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bersama puji Tuhan, indah rencanamu.
Selanjutnya, terima kasih keluarga, dan selanjutnya kami persilakan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh pertama paduan suara kerukunan keluarga Sang Allah. Tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak suka dan celah. Ke situ aku rindulah, sabar dalam susah sukamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, rinduan padamu. Dan bila jiwaku lelah, susah sukanya, ku rindu rumah Bapa, di mana aku dapat sabar dalam susah sukamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Di rumah Bapa yang kudus, di mana ada penebus, yaitu rindu dendamku. Di sana ada Rajaku. Sabar dalam susah sukamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Air mataku jadi permata, bau bakar perut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai
keluarga juga yang kami kasihi. Dalam kasih Tuhan mari berdoa Tuhan memberkati saudara yang kekal dan maha kudus, yang boleh kami sapa sebagai Bapa kami di surga. Itulah pokok pengharapan iman kami Tuhan dalam anak-Mu Yesus Kristus. Engkau yang telah menyelesaikan karya penebusan-Mu, agar supaya kami tidak binasa dalam dosa dan maut, tetapi boleh menerima anugerah keselamatan hidup kekal di dalam iman kepadanya. Kami berterima kasih Tuhan, meskipun dalam duka cita kami selalu ada oleh milik tebusan-Mu, anak-Mu kekasih karena almarhum Bapak Julius Bangapadaang. Tuhan, selaku anak-anak keluarga yang mengasihi, Kau yang menyatakan kuasa, tetapi juga kasih-Mu yang besar di tengah keluarga ini. Kami percaya bahwa dalam iman hidup yang kekal itu Bapa di surga, kami semua yang telah mengambil bagian mulai dari hari pertama sampai hari ini, yang jadi bagian bagi keluarga kekasih kami yang berduka di tempat ini, meneguhkan iman pengharapan mereka kepadamu. Dan mari Tuhan, seluruh pelayanan dari hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di rumah duka ini, para presbiter, pendeta, penatua, dekan, pengurus kategorial, jemaat Maranatha, dan dari berbagai jemaat, Tuhan sempurnakan pelayanan mereka. Bapa di surga, kami serahkan seluruh rangkaian acara yang akan berlangsung, khususnya rencana pemakaman pada Yesus dalam perjalanan hidup beriman selanjutnya. Kiranya puja-pujian dan syukur dan nyanyian dan berbagai bentuk persembahan yang baik yang boleh kami ungkapkan sebagai tanda syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan. Betapa mulia nama-Mu, betapa kasih setia-Mu tidak berkesudahan dalam sepanjang hari hidup kami, yang berpegang teguh di dalam iman kasih pengharapan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan Bapa di surga, kami serahkan seluruh persembahan yang akan kami bawa pada malam ini. Kuduskan berkat-Nya pun menjadi saluran berkat di tengah keluarga yang berduka. Dalam pengasihan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gila lagunya.
persembahan pujian. Sekali lagi atas nama keluarga dan jemaat kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyelagukan satu ayat dari lagu persembahan itu. Ku berserah kepada Allah, itu diiringi oleh anak Theo ya. Terima kasih Theo. Mari berdiri dan kita pujikan sekali lagi. Saudara-saudara, kembalilah dalam terang firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kami dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita malam ini, dan dipersilakan kembalikan pada Majelis Jumat. Pada paduan suara, vokal grup maupun solo harmonika pada malam hari ini, inilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti di awal telah kami sampaikan, ada 3 ucapan belasungkawa, di mana yang pertama adalah kerukunan keluarga Silanan Gandang Batu dan kerukunan keluarga Sangala akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Yusuf Luartowo Patola. Dengan kasih kami. Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian. Sidang penghiburan
yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenankan saya berdiri mewakili pengurus dan anggota dua kerukunan, yakni kerukunan keluarga Silaran Ganda Batu dan kerukunan keluarga Sangala. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pengurus dan anggota kerukunan keluarga keluarga Sangala yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk mewakili. Atas dipanggilnya pulang ke rumah Bapa di sorga, orang yang sama kita kasihi, dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Julius Sumule Bangapadang, yang biasa dipanggil Bapak Ferry. Almarhum Bapak Julius yang meninggal, kalau saya tidak salah, hari Sabtu ya, malam di Rumah Sakit Patramas. Yang pertama yang saya hormati dan kasihi, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu dan keluarga besar yang berduka. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta, Bapak Penatua Majelis Yakin dari berbagai denominasi gereja yang hadir di pelataran duga pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Kastor Kota Kendari, Ketua dan Pengurus Kastor Wilayah acara Arisan, acara Rambu Tuka dan Rambu Solo, atau acara Natal Kerukunan dan sebagainya. Oleh karena itu, kami dari kerukunan keluarga Silaran Ganda Batu dan kerukunan Sangala mengharapkan kepada anak-anak agar kiranya dapat mengikuti jejak almarhum untuk senantiasa aktif di dalam kedua kerukunan. Gong Melo. Sekali lagi Melo Gongi di rumah duka di tempat ini pada malam hari ini. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata ungkapan hati, menyampaikan ke saya bahwa Ketua Kastor kita tidak sempat bersama-sama kita pada malam hari ini di rumah duka di tempat ini, berhubung karena beliau dalam kondisi kesehatan yang kurang fit, kurang sehat. Ya, akhirnya dia percayakan ke saya selaku Ketua Wilayah 5 di tempat ini. Ya. Keluarga besar Bangapadang yang berduka pada malam hari ini bersama ketiga anak kekasih, cucu-cucu pada malam hari ini dirundung duka oleh karena kehilangan orang tua yang sangat sama-sama kita kasihi di dalam Tuhan kita, Bapak Pendeta Marta Sambira MTH yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta dari denominasi gereja yang hadir pada malam hari ini, anggota Dewan Kota Kendari yang saya hormati, tua-tua Kastor
pengurus Kastor yang sempat hadir pada malam hari ini, yang saya hormati ketua-ketua kerukunan, kelompok arisan, persekutuan, atau apapun namanya dalam lingkup Kastor yang saya hormati pula. Karena mulai juga pada saat itu iuran itu sudah aktif jalan. Saya sendiri yang jalan kurang lebih 2 tahun. Beliau almarhum masih duduk duka, dan duka itu adalah duka kita bersama. Seperti yang saya sampaikan tadi, semoga melalui penghiburan ketika malam sampai pada hari ini yang sudah banyak disampaikan oleh Bapak bersama kita ini, janganlah akan nilainya dilihat, namun kebersamaan kita dalam lingkup kesturusan. Yang saya hormati, yang terkasih Bapak Ketua Sinode Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara, Kep Sultra, Jemaat Maranatha Lepo-Lepo Kota Kendari, Bapak Pendeta Martin Sambiran, Sambira. Mohon maaf Bapak Pendeta. Kalau di mana di Sulawesi Selatan berubah. Iya. Beserta seluruh majelis, diaken dan jemaat kasihnya yang telah disampaikan sama adik kami Ferry, terus ketua kerukunan Silanan yang terkasih, kerukunan Gandang Batu dan Sangala, serta tokoh-tokoh masyarakat Kastor lingkup. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Kastor ya. Saya terus terang nggak bisa berbahasa Toraja. Ya, perkenalkan sekalian, saya perkenalkan nama saya Akrianto. Bapak saya orang Maluku, Bapak. Ibu sekalian, ibu saya Toraja. Ibu saya ini bersaudara kandung dengan almarhum Julius Mulai Bangapadang, om saya. Jadi mohon maaf banget, saya tidak bisa bahasa Toraja. Karena di rumah bahasa sehari-hari itu bukan bahasa Ambon, bahasa Indonesia. Ya, sehingga kami tidak terbiasa. Sekalian, salam, selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus karena begitu besar kasih karunia-Nya sehingga pada malam hari ini ibadah penghiburan dapat berjalan baik. Bapak Ibu yang terkasih, izinkan saya mewakili keluarga besar Bangapadang, keluarga besar Batara, dan keluarga besar Patadungan. Tidak, saya nggak terbiasa pakai bahasa ini. Mohon maaf sekali lagi. Dan seluruh rumpun keluarga menyampaikan bahwa kehadiran Bapak Ibu sekalian sangat memberikan penghiburan bagi kami. Saudara sangat kehilangan seorang bapak yang penuh kasih, penuh cinta, bahkan sangat menghargai apapun itu. Saya kemarin dapat cerita dari Ferry, perjalanan kami dari Toraja ke Makassar pada saat itu zamannya Batu Akik, Bapak Ibu. Kami singgah di Parepare, dan Bapak yang terkasih, Bapak kami ini
sangat tertarik dengan batu. Kami memberikannya batu akik dan cincinnya sekalian kami buatkan. Kata Ferry bahwa dalam sakitnya beliau itu tangannya selalu dikepit begini Bapak Ibu, takut cincinnya hilang, dan pernah hilang dan dicarikan dapat, takut lepas lagi. Padahal dia nggak sempat. RT RW kelurahan dan kecamatan yang sudah memberikan kesempatan kami untuk mengadakan malam penghiburan. Kami juga berterima kasih kepada tetangga, walaupun ini sangat mengganggu istirahat mereka. Kami juga mohon maaf kalau misalnya ada perkataan kami, pelayanan kami yang kurang berkenan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Selamat malam. Shalom. Ading kuraka lo may maranata na rangki iti urute ng dia sola luku. Keluarga atau keluarga 200 2,5 250 pisang Mulanya itu bagaimana? Meron di kapurong kita pen alun kembali keluarga kembalikan 250 bandar satu kali 303 kali kembali udah semangat toleh tawai 200 2,5 satu kali tak mendengar itu bandar sama ada kakek 250 satu kali 2 kali 2 kali 300 3 kali bungkus oh ya bungkus ya makasih lagi bangki itu 100 bandar 100 pisang 1,5 satu kali 1,5 satu kali tak mau 2 kali 3 kali bahwa Engkau mengingat kami sehingga Engkau menyelamatkan kami, bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Karena melalui Yesus Kristus, terima kasih atas firman kebenaran-Mu yang telah disampaikan oleh hamba urapan-Mu. Biarlah firman ini akan menghibur keluarga dan kami sekalian. Tuhan terus memberkati hamba urapan-Mu Bapak Pendeta Martin Sambila yang telah menjadi saluran berkat rohani bagi kami. Tuhan lindungi, Tuhan sertai dalam pelayanannya. Saat ini keluarga berduka menyiapkan berkat makanan dan minuman sebagai kebutuhan jasmani kami. Berkati makanan dan minuman ini agar berguna dan bermanfaat bagi tubuh jasmani kami. Keluarga yang menyiapkan, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan melimpah-limpahkan berkat-Mu atas keluarga. Setelah selesai kami santap bersama, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan antar kembali ke rumah kami masing-masing agar kami tiba dengan selamat, penuh sukacita dan sejahtera. Tuhan terus memberkati keluarga di sini, menghibur keluarga di sini. Inilah kami yang datang kepadamu ya Allah, menyambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Anggota jemaat gereja
menghindari mobil satu arah. Mohon yang punya mobil yang ikut mau mengantar ke kuburan besok, sebuah parkiran satu arah menuju utara, keluar Cempaka, Jalan Poros. Jadi itu bagi bapak-bapak yang ibu-ibu yang punya kendaraan supaya parkir satu arah, mengarah ke utara, keluar Cempaka, belok kiri. Demikian penyampaian, terima kasih. Jawab Pak ya. Tunggu, maju dulu nih. Reka ulang. Ulang lagi di sini, jangan ganti-ganti. Berarti yang lagi. Oh, ini mama di KMBS. Tahu dah yang kita apa pula ya. Kampung ini, kampung masih sama berkampung nih. Kampung Pak. Pendekar. Iya, Pak Kampung Desa mana? Iya, Pak Kampung Desa. Yang mana langsung pendekar kampung ya? Ini pendekar kampung. Oh, cepat. 2, 3. Masuk tangannya. Tidak masuk. Masuk tangannya. Tunggu. Bocor. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tahan nafas. Ini lagi diumumkan. Ya? Berkati dulu. Enggak Om, langsung dia berdoa pendeta. Di dalam atau sebelum? Di dalam dulu atau berdoa dulu? Berdoa dulu kan petinya di sini. Iya. Bang situ peti. Tolong yang kuat-kuat petinya diangkat di sini ya. Yang kuat-kuat. Ini tradisi ya, jadi bukan dalam satu tata ibadah untuk ini tradisi bahwa kalau kita mau pindahkan ke peti ini jenazah, kita berdoa, artinya kita memaknai seperti ini. Ya, sudah selesai ya, sudah selesai segala keluarga yang datang menjenguk ya, sudah dipisahkan di sini, dimasukkan di dalam peti. Tinggal besok kita ibadah pemakaman. Jadi itu maksudnya, sehingga ya bukan tidak ada lagi hubungan ya, kita tetap mengingat kita. Mari berdoa. Bagimulah ya Allah Bapa Surgawi kami, yang kami imani di dalam Yesus Kristus, yang telah memberikan jaminan keselamatan dan hidup kekal kepada kami, dan oleh kuasa Roh Kudus kami terus dituntun di dalam pengharapan. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal yang Esa. Keluarga dan segenap kami yang boleh hadir mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan kami semua, bahwa kekasih kami ini telah berpindah tempat dari dunia ini kepada kerajaan kekal yang Tuhan siapkan karena iman kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Hidupkan dan kuatkan semua anak, menantu, cucu, sanak saudara, rumpun keluarga yang datang dalam peristiwa duka cinta ini. Engkau sendiri yang akan meneguhkan dan menghiburkan mereka. Kami serahkan kehidupan kami
Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Layakkan kami untuk hidup bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, meneladani iman kekasih kami Bapak Julius Sumulo Bangga Padang yang Engkau telah panggil. Terpujilah Engkau Allah Juru Selamat kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.